Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Adik Gadisku Hilang Entah Kemana. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Perbedaannya sangat ekstrim kurasakan. Coba bayangkan sendiri, selama 7 jam lebih aku berada di ruangan yang sejuk ber-AC, dan kemudian harus beralih ke ruangan terbuka yang cukup panas. Tidakkah akan terasa begitu menyengat sekali? Tapi situasi seperti itu memang setiap hari kurasakan, kecuali hari Minggu atau hari libur. Seperti biasa, kulihat arloji di tanganku di pergelangan kiri. Jam 4:03 sore hari. Dan seperti biasa aku selalu pulang dengan langkah terburu-buru bersama rekan-rekan sekerja lainnya. Saat itu, aku berjalan berdampingan dengan Tanti dari bagian keuangan. Tanti mungkin hanya berbeda 2 tahun dari umurku yang 24 tahun. Ia lebih muda usianya dan baru 4 bulan bekerja di perusahaan yang sama dengan tempatku bekerja. Tanpa aku sadari antara aku dengan Tanti telah terjadi hubungan persahabatan. Aku memang menyukai sikapnya yang polos, suka humor dan tak ada presensi dalam sikapnya. Rasanya tidak ada rahasia yang saling kami sembunyikan. Semuanya serba terbuka. Padahal aku baru mengenalnya dengan baik 3 bulan yang lalu. Tapi persahabatan itu rasanya sudah berjalan bertahun-tahun. Sore itu, aku merasa begitu lemah sekali. Entah apa yang menyebabkan perasaanku begitu lunglai dan tak bergairah. Seperti biasa aku berjalan berdampingan dengan Tanti. Wajahnya tetap ceria dan penuh kegembiraan. Sekalipun kami baru menyelesaikan pekerjaan seharian yang cukup menguras tenaga. "Kau nampaknya seperti kurang sehat, Vina," tanya Tanti sambil tersenyum kepadaku. "Kau sakit ya?" Aku hanya menggelengkan kepala sambil terus berjalan. "Habis, mengapa nampaknya begitu loyo sekali? Biasanya kalau kau pulang nampak begitu cerah karena Andi sudah menunggumu di depan." "Entahlah," kataku ngambang. "Rasanya ada sesuatu yang membuat diriku tak bersemangat sejak pagi hari aku masuk kantor." "Kau terlibat diskusi berat dengan Andi?" "Mengapa kau tanya begitu, Tanti?" Sebab biasanya seorang wanita akan tiba-tiba berubah hilang kegairahannya setelah mengalami sengketa dengan pacarnya. "Tapi aku tak bertengkar dengan Andi," jawabku pasti. "Oh," Tanti hanya memandang sesaat padaku. "Lagi pula kami tidak berpacaran." "Hah?" Kembali ia bergumam heran. "Hanya berteman baik biasa saja." "Kau dengan Andi hanya teman biasa?" "Ah, kau jangan coba-coba mengelabui diriku, Vin," katanya dengan mendelik. "Di antara kita berdua tidak ada rahasia, bukan?" kataku dengan serius. "Tapi, kalau kau bilang..." "Tapi memang hanya teman biasa kok," ucapku sebenarnya. "Mengherankan," ia bergumam sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku dan Tati tiba di pintu keluar gedung yang bertingkat 3 di kawasan Kebayoran Baru. Hawa panas begitu menyengat kulit. Tanti nampak mengusap peluh dengan sehelai kolek knit yang selalu dibawanya. Kemudian ia tersenyum kecil penuh arti padaku. "Tuh lihat, seorang sahabat setia telah menunggu Anda." "Vin," katanya tetap tersenyum. Kulihat di seberang jalan Andi sudah menanti dengan mobil Fiat 125 berwarna hijau tua. Hampir tiap hari ia memang suka menjemput aku ke kantor sehabis jam kerja. Tangan Tanti segera diangkat dan melambaikannya ke arah Andi Najib, sahabat priaku yang selama ini tetap setia menjalin hubungan denganku. Tapi sampai sejauh ini antara aku dan Andi tidak ada hubungan yang lebih dalam, kecuali sebagai kawan biasa. Andi sering mengajak aku berkencan tiap malam minggu ke tempat-tempat yang kami berdua senangi dan setujui. Atau pada hari minggunya, kami berdua berwisata ke puncak atau ke daerah dingin di Sukabumi. Tapi aku merasa yakin kalau Andi memang mencintaiku, seperti apa yang dikatakan oleh Tanti padaku. Bagi diriku sendiri, masih belum dapat kuyakinkan apakah aku sendiri mencintai Andi. "Andi harus hati-hati mengantarkan Vina pulang hari ini ucap Tanti sambil tersenyum ke arah Andi. "Bukankah aku tak pernah ngebut, Vin?" ucap Andi. "Nampaknya Vina hari ini agak loyo," Tanti meneruskan kata-katanya.
Cobalah beri sedikit gairah padanya, Andi. Oh begitu, kata Andi turun dari mobilnya. Benarkah kata-kata Tanti itu, Vin? Perasaanku agak lesu hari ini. Mungkin tadi malam kurang tidur karena menyelesaikan dulu novel Menyaksikan Blonde dan Kerms karya Celeste Fowler yang dipinjamkan Tante padaku. Kau benar-benar sakit, Vin, ucap Andi penuh perhatian. Tidak, cuma sedikit lemas begitu. Vina, kata Tante tersenyum. Kau sudah menamatkan buku setebal 415 halaman itu dalam waktu 3 malam saja. Mengapa? Aku sendiri baru menamatkan buku Blood and Dreams. Itu 1 minggu lamanya. Pantas kalau begitu kau kurang tidur 3 malam berturut-turut. Kau mau sama-samaan? Jangan ucapnya bergurau. Aku tak mau mengganggu kalian. Kalau mau pulang biar sekalian saya antar. Andi menawarkan jasanya. Sebab sudah 2 kali atau 3 kali Tanti pernah ikuti antar Andi. Tidak usah, saya mau ke kebun jeruk sebentar. Anti, panggilku dengan serius. Lain kali saja, Vin. Beneran nih, aku masih kurang percaya. Padahal kalau Tanti ikut bersamaku tak akan mengganggu suasana. Benar, jawab Tanti serius. Oh iya, kau masih mau baca buku lain? Kau masih punya yang mengasihkan dibaca? Kau mau baca The Angry Hills karya Leon Uris? Dan Uris, aku tak senang membaca karya-karyanya sekalipun kata orang-orang cukup mengasihkan. Kenapa? Tanti bertanya agak heran. Aku pernah membaca buku karyanya berjudul Exodus dan Armageddon. Les Uris terlalu mempromosikan Zionisme dalam buku-bukunya. Padahal tindakan orang-orang Israel macam si Saba dan kaum Palestina saatilah sama saja dengan tindakan teroris yang tak kenal peri kemanusiaan. Lantas, buku apa yang ingin Anda pinjam lagi? Kalau ada karya yang lainnya saja. Oh ya, saya punya karya Dorothea Bennett berjudul The Jigsaw Man. Kalau mau biar besok saya bawa. Boleh juga, kataku dengan perasaan gembira. Sebab bagaimanapun juga, Tanti adalah penggemar novel yang selalu mendapat kiriman buku-buku bestseller dari kawan penanya di Amerika Serikat. Ayo kita duluan, ucap Andi sambil menyalakan mesin mobilnya. Rukun-rukun ya, Tanti tersenyum sambil melambaikan tangannya. Aku hanya tersenyum membalas lambaian tangan Tanti yang berjalan ke arah senter bis kota. Sekalipun matahari sore sudah agak turun di ufuk barat, namun hawa masih terasa panas sekali bagiku. Kau benar-benar sakit, Vina? Tanya Andi Najib tiba-tiba. Tidak, mungkin hanya lemas karena kurang tidur. Kalau begitu kau perlu penyegaran sebentar. Maksudmu? Bagaimana kita minum susu soda di Blok M? Tanya Andi. Minuman itu bisa menyegarkan lagi fisikmu. Jangan kali ini, Andi. Loh, mengapa? Kau tak ingin minum dulu? Aku hanya ingin istirahat secepatnya di rumah. Jawabku polos. Tak bisa meluangkan waktu sedikit saja. Andi mendesak. Untuk apa? Aku menyadarkan kepala ke belakang jok. Untuk mengobrol sebentar. Jangan hari ini, Di. Kataku tetap bertahan. Hari ini kurasa tak cocok untuk mengobrol santai. Mungkin aku terlalu lelah. Baiklah, kata Andi tersenyum. Lelaki ini memang penyabar sekali. Ia tak pernah memaksakan keinginannya tanpa aku setujui. Mungkin kau memang perlu segera beristirahat, katanya melirik ke arahku di sebelah kirinya. Sebaiknya tak terlalu banyak membaca novel sampai jauh malam begitu, sekalipun ceritanya mengasihkan. Habis kesenanganku dari dulu membaca buku. Senang sih senang, tapi jangan sampai membuat dirimu sakit. Aku tidak sakit, An, kataku membantah. Cuma mungkin, aku tak sempat menghabiskan kata-kata itu. Mungkin ada sesuatu yang Anda pikirkan. Andi cepat memotong. Tidak ada yang harus kupikirkan dengan serius, An. Juga mengenai hubungan kita selama ini. Tanya Andi serius. Maksudmu? Andi menarik nafasnya. Lupakan kata-kataku, Vin. Katakan terus terang apa yang ingin kau kemukakan tadi, Andi. Dia harus lalu lintas ramai ini, katanya tersenyum. Apa salahnya kalau memang perlu dikatakan? Kataku menatap sesaat. Tidak, kondisi tubuhmu tak memungkinkan untuk mendengar apa yang kurasakan. Lagi pula situasinya di jalan begitu ramai. Aku jadi kaget juga mendengar ucapan Andi. Tetapi kurasakan bagaimana maksud sebenarnya ketika ia mengajak aku minum di sebuah restoran di Blok M. Tetapi hari ini rasanya tubuhku begitu lemas sekali. Vina, ucap Andi perlahan. Kau ada acara malam minggu mendatang ini. Malam minggu? Mengapa kau sudah tanyakan dari sekarang? Kenapa? Aku selalu menanyakannya padamu. Sekarang baru hari Selasa, bukan?
Tapi kamu sudah menanyakan malam minggu dari sekarang. Aku telah menerima telepon dari sahabatku Darto. Ada apa? Dia mau melangsungkan pertunangannya malam minggu ini dengan pacar lamanya, Nita. Oh, mengembirakan sekali, kataku berbasa-basi. Darto minta agar aku menyertainya ke rumah calon tunangannya. Begitu. Kalau kau tidak ada acara, aku mengharap kau bisa menyertaiku dalam upacara pertunangan kawanku itu. Saya kira waktunya masih cukup lama kan? Sekarang aku belum bisa memberikan keputusan bisa atau tidaknya menyertaimu. Kapan akan Anda berikan kepastiannya? Hari Jumat nanti sudah ada keputusannya. Baiklah, kata Andi sambil terus mengemudikan sedan flatnya. Tak lama kemudian mobil itu sudah masuk ke pekarangan rumah tempat tinggalku. Sebuah rumah yang pernah dibeli ayah yang sekarang tinggal di ujung Padang. Ayah terpaksa lurus meninggalkan Jakarta bersama ibu karena ia harus bertugas di sana menggantikan pejabat kepala Kanwil Departemen Pertanian Sulawesi Selatan yang dipindahkan ke tempat lain. Sudah 2 tahun ayah dan ibu berada di ujung Pandang, dan aku bersama adik perempuanku, Gita Sagitariani, tetap menempati rumah kami yang di Jakarta. Aku berhasil menyelesaikan studi 2 tahun yang lalu dari Akademi Bahasa Asing, dan sekarang bekerja sebagai sekretaris PT Unindo Utama yang cukup besar itu. Ayah dan ibu sangat senang mendengar aku telah memperoleh pekerjaan yang cukup bermasa depan cerah. Sementara adikku sendiri Gita telah menyelesaikan pula sekolah modelingnya pada Sinta Modeling Agency yang terkenal. Sekarang Gita telah menjadi seorang top model yang selalu sibuk setiap saat. Bahkan, ia sudah seminggu lamanya berpisah denganku karena ada tugas membuat foto-foto di sebuah tempat di Mojokerto. Penghasilan adikku jauh lebih besar dari penghasilanku sebagai seorang sekretaris. Kadang-kadang aku sendiri merasa iri dengan adikku itu, padahal wajah adikku tak banyak berbeda dengan diriku. Sekalipun kami tak dilahirkan sebagai saudara kembar, namun antara diriku dengan wajah adikku banyak sekali persamaannya. Kita berbeda 3 tahun usianya dengan diriku. Kecantikannya ditambah keberaniannya telah menyebabkan dirinya memasuki sekolah permodelan dan menjadi salah seorang gadis model yang sekarang top di Jakarta. Adikku banyak sekali muncul untuk menjadi model dalam iklan-iklan maupun model-model rancangan pakaian terbaru karya desainer ternama. Foto-foto kita hampir terdapat dalam setiap majalah mode maupun majalah wanita yang dijadikan model untuk sesuatu produk. Bayangkan, betapa diriku tak akan iri dengan penghasilan dan juga tip-tip yang diterimanya selama ini. Setiap bulannya, kita paling tidak akan mengantongi uang sejumlah 2 juta rupiah belum termasuk hadiah-hadiah lainnya yang diterima dari berbagai perusahaan. Kini kita sedang berada di Koja Mojokerto, 70 km ke arah barat daya dari Surabaya. Ia berada di kota itu karena sedang mengadakan syuting untuk sebuah iklan perusahaan mobil luar negeri. Perusahaan itu yang menghasilkan mobil-mobil klasik yang anggun, tetapi mewah menginginkan sebuah latar belakang rumah atau bangunan kuno yang masih terpelihara baik. Perusahaan itu menginginkan mobilnya berada di depan sebuah rumah antik yang kelihatannya mewah sekali. Akhirnya, setelah dicari dengan susah payah, ditemukan sebuah rumah gedung besar yang antik di sebuah desa di Mojokerto. Rumah itu dulunya milik bekas seorang asisten wedana di Mojokerto. Kemudian, rumah itu dijual dan menjadi milik keluarga Raden Mas Ngabehi Mortojudo yang kemudian menjadi asisten wedana. Kini yang tinggal di rumah kuno dan antik itu adalah cucu perempuan Raden Martojudo, Raden Ajeng Supini, bersama putranya Raden Haryo Trenggono. Dalam surat terdahulunya 10 hari yang lalu, kita banyak menceritakan mengenai keluarga Ibu Sukini dan putranya itu. Kita mengatakan bahwa penerimaan Raden Ajeng Supini dan putranya sangat ramah dan baik sekali. Bahkan wanita keturunan bangsawan dan tua itu sangat berlebihan dalam menerima kehadiran kita. Raden Ajeng Supini telah mengundang kita untuk tidak bermalam di hotel, tetapi menginap di rumah antik yang diberi nama Sukowening. Karena kebaikan yang diperhatikan wanita itu dan juga putranya, akhirnya kita menerima tawaran itu dan menginap di rumah kuno Sukowening. Menurut keterangan kita, melalui suratnya ia mungkin akan berada di daerah Jawa Timur selama 1 bulan, tergantung cuaca di sana. Kalau cuaca baik, ia lebih bisa cepat menyelesaikan tugas syutingnya. Tetapi kalau cuaca jelek, bisa lebih dari sebulan. Tiba-tiba saja selama perjalanan pulang ke rumah pikiranku selalu teringat pada adikku.
semacam kerinduan yang begitu mengganggu. Padahal kita baru selama 10 hari berpisah denganku. Kau istirahat dulu, Vina. Tiba-tiba Andi menyadarkan diriku dari lamunan selama dalam perjalanan. Oh, kita sudah sampai. Aku mencoba menegakkan posisi dudukku. Kau kelihatan melamun tadi. Andi agak heran. Ingat adikku yang sekarang jauh di Mojokerto. Gita, bukankah baru kemarin mengirim surat? Hampir 10 hari yang lalu, kataku bersiap turun dari mobil. Kau sudah kangen sekali? Iya, jawabku keluar lewat pintu dengan mobil. Nah, sampai jumpa lagi, Vin. Kau tak mau turun dulu? Tidak, kau sendiri perlu istirahat. Nah, istirahatlah sebaik-baiknya. Dan kalau ada apa-apa, telepon saja di rumah. Jangan khawatir, saya tidak apa-apa. Kataku lebih menegaskan. Oh iya, kalau sudah ada keputusan mengenai rencana malam minggu itu, segera beritahu aku ya. Andi tersenyum kecil. Tentu, kataku sambil terus berpisah meninggalkan Andi di dekat mobilnya. Trims atas kebaikan Anda, Andi. Andi hanya tersenyum sambil terus kembali ke dalam mobilnya. Sementara aku sendiri segera menuju ke serambi depan yang sunyi dan sepi. Tentunya Dinarti pembantu rumah yang setia itu sedang berada di ruang belakang atau sedang mandi sore seperti biasanya. Aku melangkah perlahan lewat pintu depan yang tidak dikunci. Ketika langkahku baru saja tiba di ruangan depan, tiba-tiba Dinarti muncul dengan wajah yang nampak cerah dan gembira. Sudah pulang, Cik Vina? Ucapnya dalam logat Jawa campur dialek Betawi. Karena Dinarti memang sudah sejak muda tinggal di Jakarta. Iya, Bi, kataku tak bergairah, lemas dan lunglai sekali. Cik Vina sakit? Matanya memandang tajam. Tidak, Bi, jawabku pasti. Cuma lesu begitu. Mungkin terlalu capek bekerja. Bibi sudah sediakan minuman dingin di meja sana. Mau makan, Cik Vin? Sudah tadi di kantor, Bi. Kataku menarik nafas panjang. Kemudian aku menuju ke meja di ruangan santai yang terasa sejuk. Ruangan santai itu cukup luas dan pada bagian dinding sebelah kanannya dibuat dari kaca yang tembus pandang ke arah taman kecil. Aku mencoba untuk beristirahat di sofa panjang sambil terus meneguk sari jeruk yang dibikin Dinarti. Terasa air es yang dingin itu meluncur melewati tenggorokan yang kering dan panas. Tadi ketika Andi meminta aku untuk menyertai minum di sebuah rumah minum di Blok M, aku telah menolaknya. Padahal tak seharusnya aku menolak permintaan itu. Diriku memang tidak sakit, hanya perasaanku yang selalu resah dan gelisah hari ini menyebabkan diriku begitu lesu dan lulai. Ini Jeng Vina, tiba-tiba Dinarti muncul lagi. Ada surat baru dari Jeng Ita di Mojokerto. Wajahnya begitu gembira sekali. Surat dari Jeng Gita, kataku dengan nada yang sama gembira. Sebuah amplop putih segera diserahkan kepadaku. Surat dari adikku Gita yang kini berada di Mojokerto. Kapan datangnya, Bi? Tadi siang sekira jam 11, begitu Jeng? Ya, terima kasih, Bi. Kataku mencoba membaca tulisan dengan amplop berwarna putih itu. Dinarti segera melangkahkan kakinya lagi ke ruangan belakang. Sementara, aku sudah tidak sabar lagi membuka surat yang kurindukan itu. Gita telah 2 kali dengan ini mengirimkan suratnya. Surat pertama ku terima 10 hari yang lalu. Dan baru kali ini, aku menerima suratnya sebagai surat yang kedua. Ternyata isi surat itu hanyalah selembar kartu pos potret berwarna sebuah gedung tua dan antik sekali. Aku sudah bisa menduga bahwa gedung yang kuno tetapi masih terpelihara baik dalam foto ini adalah gedung Sukowening, yang merupakan gedung yang dipakai sebagai tempat lokasi pemotretan oleh rombongan kita. Rumah yang begitu menarik dan anggun. Aku memperhatikan sebentar gambar kartu pos berwarna itu. Pemotretannya begitu sempurna sampai kelihatan sekali detail-detail dan bagian latar belakang gedung tua yang dekat sebuah bukit. Itulah gedung Sukowening yang banyak diceritakan oleh kita dalam surat pertamanya. Gedung yang beratap tinggi dengan serambi yang memanjang. Di depannya diberi cat warna krem dengan tiang-tiang penyangga berwarna putih. Atapnya sendiri terbuat dari kayu sierra berwarna hitam. Jelas sekali, gedung ini baru memperoleh pemugarannya. Di sebelah gedung tua dan antik itu nampak sebuah menara kecil dan biasa disebut minaret sebuah masjid kecil. Bangunan masjid itu pun kelihatan antik dan kuno dengan kubah kecil di bangunan utamanya. Sedangkan di sebelah kanannya, kelihatan kolam dan taman bunga kecil seperti istana tua kerajaan Jawa masa dulu. Mungkin sebuah taman sari yang dipakai para bangsawan untuk istirahat sore.
Memang cukup menarik dan cocok apabila digunakan untuk membuat sebuah iklan mobil mewah yang antik buatan Jerman itu. Mobil yang antik dipajang di depan sebuah rumah kuno yang antik pula. Ini benar-benar suatu ide gila yang sangat ampuh. Gila karena sungguh sukar sekali menemukan tempat semacam gedung Sukowening ini. Apalagi kini sudah jarang sekali adanya gedung peninggalan zaman dahulu yang masih terpelihara baik. Tetapi gedung Sukowening memang masih berdiri kokoh dan baik. Aku memperhatikan terus potret gedung Sukowening yang antik dan anggun itu. Jendela-jendelanya yang tinggi dan besar menyerupai jendela-jendela model Prancis kuno. Dengan perlahan aku melambaikan kartu pos bergambar itu. Mataku melihat tulisan tangan adikku pada kartu pos itu. "Halo Vina, semoga kau bahagia dan bisa datang ke Sukowening." Hanya itulah tulisan adikku Gita dalam postcard bergambar itu. Aku menjadi agak heran dan mencoba meneliti dengan seksama. Dalam akhir kata-katanya, adikku tidak membubuhkan tanda tangannya. Aneh, benar-benar terasa aneh sekali. Dalam setiap surat-suratnya yang pernah kuterima selama ini, adikku Gita akan selalu membubuhkan tanda tangannya. Sekalipun ia hanya mengirimkan gambar pemandangan sebuah kota yang dikunjunginya, tetapi kali ini benar-benar aneh dan mengherankan. Menurut tanggal stempel posnya, surat itu dikirimkan dari Surabaya. Ini juga menimbulkan satu pertanyaan pada diriku, mengapa harus diposkan di Surabaya dan tidak di Mojokerto? Tanggal stempel pos Surabaya itu menyatakan kalau surat itu telah dikirimkan seminggu yang lalu. Entah bagaimana permulaannya, tetapi tiba-tiba perasaanku kembali gelisah tak karuan. Ada sesuatu yang cukup merasakan diriku saat itu, atau mungkin karena surat dari adikku ini. Sekali lagi kuperhatikan tulisan adikku itu, hatiku makin bertambah rusah. Ini timbul suatu dugaan yang bukan-bukan. Kuperhatikan lagi tulisan itu dengan seksama. Kemudian aku terasa seperti tersentak kaget. Mengapa tidak dari tadi aku berusaha untuk menyamakan tulisan tangan itu dengan tulisan tangan kita yang asli? Dengan cepat, aku berdiri dari kursi sofa panjang yang tadi kududuki. Tanpa menunggu waktu lagi, aku segera menuju ke kamarku. Kubuka laci meja tulisku untuk mengambil surat-surat yang pernah dikirimkan kita ketika ia berada di kota lain. Tidak kurang dari 3 buah surat kubawa ke ruang santai untuk dicocokkan antara tulisan kita dari surat-suratnya yang terdahulu dengan tulisan tangan yang ada di kartu pos yang dikirimkannya dari Surabaya. Hatiku semakin bertambah resah. Dengan seksama sekali, aku mulai meneliti tulisan dalam kartu pos itu. Ternyata sekarang bertambah jelas. Tulisan dalam kartu pos itu bukan tulisan tangan kita adikku. Tulisan itu tampak dibuat agar menyerupai tulisan adikku itu. Tetapi jelas, karakter tulisan itu tidak akan sama dengan tulisan pemilik yang sebenarnya. Ini benar-benar penipuan. Timbul lagi dugaan pada diriku saat itu. Pasti ada sesuatu yang kurang beres telah terjadi dengan diri adikku itu. Tapi apa latar belakangnya? Aku sendiri bingung. Yang jelas ada seseorang yang akan mencoba melakukan sesuatu yang tidak baik dengan diri adikku. Siapa orang yang telah mengirimkan kartu pos bergambar ini? Hatiku semakin bertambah resah dan gelisah. Sempat kubayangkan sesuatu yang mengerikan telah menimpa adikku. Tetapi kemudian pikiranku mencoba untuk berpikir tenang dan kritis. Kalau betul ada seseorang yang akan bertindak kurang baik terhadap diri adikku, lantas apa yang menjadi motivasinya? Sedangkan adikku sendiri tak pernah mempunyai musuh. Atau ada? Hatiku semakin bertambah kacau. Atau mungkin juga kita menyuruh seseorang untuk menulis berita dalam postcard itu karena ia tak sempat menulis. Mustahil. Kalau memang kita menyuruh seseorang untuk menulis surat untukku, orang itu tak perlu mencoba meniru tulisan kita. Paling tidak orang itu akan menulis dengan gaya dan karakter tulisannya sendiri dan tidak meniru tulisan kita. Timbul pertanyaan yang penuh kekhawatiran pada diriku. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada diri adikku, tentunya ia tidak akan menyadari hal itu sekalipun bahaya mengancam pada dirinya. Ia memang memerlukan bantuan. Aku harus melakukan sesuatu secepatnya sebelum segalanya dialami terlambat oleh adikku itu. Tapi pada siapakah pertama-tama harus aku beritahukan? Dengan cepat, aku bangkit dari kursi sofa itu. Pada saat itulah, Binarti muncul kembali membawakan sesuatu di atas piring nampan. Saya buatkan pastel goreng untuk Jeng Vina. Katanya terus meletakkan makanan itu di atas meja. Letakkan saja dulu di meja itu, Bi. Kataku menuju ruangan lain. Bagaimana kabarnya Neng Ita? Tanya Binarti. Aku tak ingin membuat hati Binarti ikut resah dan gelisah. Oleh karena itu aku berusaha menutupi kenyataan yang sebenarnya.
Dengan suara penuh kegugupan aku menerangkan. "Jeng Ita baik-baik saja, Bi," kataku. "Syukurlah kalau begitu. Kapan pulangnya?" "Mungkin 2 atau 3 minggu lagi." "Lama juga ya," ucapnya dengan serius. "Masih banyak yang harus diselesaikan di sana," kataku mencoba memberikan dalih. Padahal hatiku saat ini benar-benar dalam keadaan yang tak menentu dan penuh keresahan. Untung saja Binarti tak menanyakan hal adikku lebih lanjut. Ia segera kembali ke ruangan belakang, sementara aku sendiri melangkah ke ruangan tengah untuk melakukan sesuatu. Langkah yang kuambil dengan pasti menuju pesawat telepon yang berada di sudut ruangan itu. Segera aku memutuskan siapa yang harus kutelepon saat itu. Semoga orangnya ada di tempat. Setelah nomor telepon yang kumaksudkan seluruhnya diputar, aku menunggu sesaat. Hanya 1 detik kemudian terdengar telepon diangkat. "Halo?" Suara pria yang telah aku kenal terdengar dari seberang telepon. Pasti suara Beno Subono. Beno adalah pacar adikku yang telah menjalin hubungan cintanya selama setahun. Ia pria tampan yang menjadi direktur sebuah perusahaan rumah mode yang telah terkenal. Sebagai seorang direktur yang penuh energik, ia banyak berhubungan dengan kalangan peragenan model yang ada di Jakarta. Beno yang berumur 28 tahun menamakan perusahaan pakaian modenya dengan nama antik, Purbasari. Menurut rencana Beno akan mengadakan pesta pertunangannya dengan adikku pada bulan Agustus yang lalu. Tetapi ada 2 alasan mengapa Dita tidak mau menyetujui usul kekasihnya itu. Pertama, pada bulan-bulan Agustus merupakan bulan paling sibuk bagi karir kita dalam dunia modelingnya. Keduanya, ia mempertimbangkan soal tegang rasa pada diriku. Padahal aku telah memberikan lampu hijau dengan penuh keikhlasan. Aku sama sekali tak merasa keberatan kalau adikku Gita terlebih dahulu mengikat tali pertunangannya. Tetapi Gita tetap bertahan bahwa sebelum aku bertunangan atau menikah, maka adikku Gita tidak akan melaksanakan pertunangan atau pernikahan. Beberapa kali ku katakan bahwa diriku sama sekali tidak akan keberatan kalau ia melakukan pernikahan atau pertunangan. "Tidak, aku tidak mau menyinggung perasaanmu, Vina," kata adikku berulang kali. "Aku adalah adikmu dan aku akan selalu menenggang perasaanmu karena kita sama-sama wanita. Tapi kau harus menegang juga perasaan Beno," kataku tegas. "Beno?" ucap Gita balik bertanya. "Ia sangat mencintaimu, bukan?" "Beno memang mencintaiku, Vin," jawab Gita serius. "Tetapi bagaimanapun ia harus bersabar kalau ia memang mencintaiku." "Apa maksudmu, tak?" tanyaku heran. "Ya, kalau ia mau menungguku silakan," ucap Gita tegas. "Tindakanmu kurang bijaksana, tak? Aku benar-benar ikhlas kalau memang kau harus menikah atau bertunangan lebih dahulu dariku. Tidak, sebelum kau sendiri melakukannya, Vina. Kalau sudah sampai di situ, aku hanya bisa menatap tajam ke arah adikku tanpa bisa mengatakan apa-apa lagi. Dan setelah itu, adikku pasti akan memberikan senyum kecilnya. Aku sayang padamu, Vina. Kau seolah-olah ibu yang selalu memberikan rasa tenang dan tentram padaku," ucap Gita. "Rasanya aku akan melakukan kesalahan besar kalau sampai menyakiti hatimu. Itulah adikku yang selama ini kusayangi dan kami memang begitu dekat sekali antara perasaan kami berdua. Kita yang memiliki sikap keras tetapi penuh perasaan kasih sayang pada orang lain. Aku memang menyaksikan kalau kita mempunyai musuh dalam kehidupannya. Tetapi surat yang baru kubaca itu sempat menggoyahkan keyakinanku. Itulah sebabnya aku segera menelpon Beno Subono kekasih kita. Mungkin ia bisa memberikan keterangannya." "Halo?" Kembali terdengar suara dari seberang telepon. Rupanya Beno merasa heran tidak ada jawaban dariku. "Beno?" kataku terkejut juga. "Aku Vina ingin bicara denganmu." "Oh, gembira sekali mendengar suara Anda lagi. Kemana saja tak pernah datang ke kantorku lagi?" "Sibuk nih," kataku mencari alasan. "Banyak model baru untukmu, Vina," kata Beno dengan serius. "Ben, iya, aku benar-benar ingin bicara soal yang penting sekali." "Soal apa? Dan mengapa begitu serius?" "Soal Gita, ada apa dengan Gita?" "Kau sudah menerima lagi suratnya, Ben," kataku kemudian. "Baru 1 yang datang seminggu yang lalu. Belum ada yang baru lagi." Justru itulah yang aku herankan, Vin. Padahal ia janji akan menelpon padaku dan mengirim surat seminggu 3 kali. "Oh," jawabku juga kaget. Mungkin ia terlalu sibuk sekali harus mengadakan syuting antara Mojokerto dan Surabaya. Tetapi saya rasa kalau kita mau ia bisa menelponku kemari, bukan? "Benar," jawabku spontan. "Anda juga tak menghubungi kita di sana lewat telepon?" kataku penasaran. "Saya sudah 2 kali menelponnya di Mojokerto,
Tetapi jawaban yang saya terima selalu sama. Ia tak ada di tempatnya. Maksud Anda tak ada di rumah tua Sukowening? 2 kali aku menelpon ke Sukowening dan mendapat jawaban bahwa Gita sedang syuting di Surabaya. 3 kali aku menelpon lagi ke hotel tempat tinggal rombongan di Mojokerto, tetapi juga tak ada hasil. Tiba-tiba rasa khawatir pada diriku bertambah besar setelah mendengar keterangan tunangan adikku itu. Ben, kataku seperti tersekat di tenggorokan. Iya, aku baru saja menerima sepucuk surat yang dikirimkan Gita. Surat dari Gita, tapi mengapa tak mengirimkannya juga untukku? Inilah yang mengherankan diriku juga. Ada sesuatu yang diberitakannya dalam suratnya itu. Ben, saya mengkhawatirkan Gita yang... Vina, ucap Beno cepat memotong ucapanku. Apa maksud ucapan Anda yang mengkhawatirkan diri kita itu? Surat itu, Ben. Surat dari Gita maksud Anda? Benar. Mengapa Anda jadi mengkhawatirkan diri kita? Surat itu ditulis tangan seseorang yang mencoba untuk meniru tulisan Gita. Ucapku jadi kacau tak karuan. Vina, aku berkata yang sebenarnya, Ben. Kataku menegaskan. Surat itu ditulis tangan seorang yang mencoba mengaku bernama Gita dan mengirimkan surat itu untukku. Kemudian untuk lebih menjelaskan segalanya, aku menceritakan mengenai surat itu dan isinya kepada Beno. Kau merasa pasti surat itu bukan tulisan Gita? Pasti, karena tulisannya sudah kucocokkan dengan tulisan tangan Gita yang asli. Ucapku dengan penuh kegelisahan. Surat itu masih ada padamu, Vina? Iya, jawabku pasti. Kalau begitu aku akan datang ke rumahmu secepatnya. Kau tunggu di sana dan jangan kemana-mana sebelum aku menjumpaimu. Baiklah, akan kutunggu kehadiranmu itu, Ben. Kataku yang kemudian mengakhiri percakapanku dengan Beno Subono. Rasa gelisah mulai menjalari perasaanku, dan rasa gelisah itu semakin bertambah besar ketika aku ketahui Gita tak pernah lagi mengirimkan surat atau teleponnya pada Beno. Ada apa dengan adikku itu? Oh Tuhan, semoga Engkau melindungi keselamatan adikku yang sangat kusayangi itu. Orang tuaku hanya melahirkan kami berdua sebagai anak mereka. Dan kalau salah satu mengalami musibah, maka bagaimana perasaanku sebagai satu-satunya saudara kita? Tak berapa lama kemudian, sebuah mobil kedengaran berhenti di halaman depan rumahku. Aku sudah menduga kalau Beno yang datang. Ternyata dugaanku tidak meleset. Dengan cepat aku menyambut kehadirannya. Wajahnya kelihatan muram dan sama seperti diriku, penuh kegelisahan dan kekhawatiran mengenai nasib kita yang belum diketahui. Mana surat itu, Vina? Tanya Beno langsung menanyakannya. Aku memang telah sejak tadi menyiapkan surat itu untuk diperlihatkan pada Beno. Ketika surat itu telah diterimanya, kemudian ia membaca isinya yang menyuruh aku untuk datang ke Mojokerto. Mana surat yang aslinya? Tanya pria ganteng itu. Ini, kataku menyerahkan surat berisi tulisan tangan kita yang asli dan pernah dikirimkannya padaku. Sesaat lamanya Beno memeriksa kedua surat itu dengan wajah berkerut kening. Lama juga ia membanding-bandingkan kedua tulisan tangan itu. Ia kemudian menatapku dengan tajam. Tulisan ini memang mirip tulisan asli kita. Komentarnya sambil tetap berkerut kening. Tapi jelas sekali tulisan di kartopus bergambar ini bukan tulisan kita. Aku pun berpendapat begitu, Ben. Kalau begitu ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada diri kita. Ucapannya disertai tarikan wajah yang suram. Mudah-mudahan saja tidak seburuk yang aku khawatirkan, Ben. Tadinya aku benar-benar merasa jengkel tak bisa menghubungi sama sekali Gita. Kusangka ia terlalu sibuk di sana. Oleh karena itu aku sama sekali tak menaruh sangkaan apa-apa pada Gita, kecuali karena kesibukannya sehingga tak berada di tempat. Siapa yang menerima telepon Anda di sana? Di rumah kuno Sukowening. Iya, kataku cepat. 2 kali aku menelpon Gita dan kedua-keduanya teleponku diterima oleh lelaki yang mengaku sebagai Raden Mas Budyo Hanggodo. Budyo Hanggodo? Siapa orang itu? Kau sudah tahu nama Raden Haryo Trenggono? Iya, ia adalah putra Raden Ajeng, Supini pemilik rumah kuno Sukowening di Mojokerto itu. Kataku menerangkan. Benar, Budyo Hanggodo adalah adik dari Haryo Trenggono. Kau sudah mengenal keluarga itu? Gita pernah menceritakan mengenai keluarga Sukowening dalam suratnya yang dikirimkan seminggu yang lalu. Saya kira di rumah kuno itu hanya tinggal Ibu R.A. Supini dan anak lelakinya Raden Haryo Trenggono saja. Bahkan dalam surat Gita padaku dikatakan dengan jelas mengenai kebaikan keluarga rumah kuno itu yang meminta agar kita menginap di rumah mereka selama berada di Mojokerto. Hal itu juga dikatakan dalam suratnya padaku, cuma yang tidak diceritakan Gita adalah mengenai adik Raden Haryo itu. Bahkan Gita menceritakan banyak mengenai keluarga itu. Apa yang diceritakannya pada Anda dalam surat Gita itu?
Kita menceritakan bahwa Ibu Supini yang janda itu telah kehilangan suami dan 2 putra tercintanya di tahun 1965. Kata Beno menerangkan. Ketika itu 5 hari sebelum terjadinya G30 SPKI yang gagal, suami Ibu Supini yang terkenal penentang PKI di desanya dan 2 putranya yang menjadi polisi dan juga menjadi pamong desa telah diculik oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan bersenjata. Keesokan harinya diketahui Raden Mas Wijoyo dan kedua putranya telah tewas karena ditembak. Mayatnya ditemukan di pinggir bukit dekat hutan kecil. Tapi Raden Haryo Trenggono dan adiknya Pudryo selamat dari penculikan orang-orang PKI itu. Tanyaku ingin tahu. Kebetulan sekali Raden Haryo pada saat terjadinya penculikan itu sedang berada di tempat lain. Saat itu ia masih berumur 17 tahun dan adik bungsunya Pudryo berumur 6 tahun. Oh, kataku mengangguk. Sekarang yang ditunjuk sebagai kepala keluarga di rumah kuno dan antik itu adalah Haryo Trenggono. Usianya telah mencapai 35 tahun. Tetapi masih belum menikah. Padahal menurut kita wajah Raden Haryo cukup ganteng dan jantai. Beno mengucapkannya dengan nada bisikan rasa cemburu yang besar. Mengenai adik Haryo Trenggono itu, apakah ia punya peran penting dalam keluarga itu? Pudryo diserahi tugas mengurus tanah peternakan kuda oleh kakaknya. Hanya itu yang saya tahu. Ben, saya benar-benar semakin merasa khawatir dengan kita. Begitu juga dengan diri saya, Vina. Ucapnya sambil mengurutkan keningnya yang agak lebar itu. Apa yang harus kita lakukan, Ben? Aku menjadi tak punya pegangan yang tetap mengenai langkah yang harus kau ambil. Saya akan memikirkan dulu cara terbaik yang harus kita tempuh secepat mungkin. Jawabnya serius. Kapan Anda bisa memberikan kabar padaku? Paling lambat dalam 2 hari mendatang ini, sambil menantikan apakah ada perkembangan baru. Tapi jangan terlalu pesimis mengenai Gita. Ucapnya menghibur. Saya tahu bagaimana perasaan Anda saat ini. Begitu pula dengan perasaanku pada waktu ini. Kata Beno sambil menundukkan kepala. Apakah Gita tidak dalam bahaya? Mudah-mudahan saja segalanya berjalan lancar dan hal itu hanya merupakan suatu kekhawatiran yang tak perlu diresahkan. Bagaimana kalau Anda mencoba menghubunginya lagi, Ben? Malam ini saya akan mencoba menghubunginya dengan telepon lagi. Mungkin malam ini ia bisa dihubungi. Saya juga akan mencoba menghubunginya ke hotel di mana ia tinggal. Bagus, kau sudah tahu nomor telepon hotel itu? Belum, kita tak pernah menyebutkannya. Kemudian Beno menuliskan nomor telepon dan nama hotelnya pada secari kertas. Ia kemudian menyerahkannya kepadaku. Kalau begitu saya akan menghubungi kita ke rumah kuno Sukowening dan Anda menghubunginya ke hotel. Baiklah, kataku dengan lesu dan lunglai. Sementara perasaanku sendiri semakin bertambah gelisah. Kalau malam ini tidak bisa kita hubungi, maka besok saya akan merencanakan untuk langkah yang harus kita ambil, Vina. Sebaiknya memang begitu, Ben. Kau sudah pernah ke Mojokerto? Belum, jawabku pasti. Kalau perlu kita akan menyusulnya ke sana. Tapi tunggu dalam 1 atau 2 hari ini kalau ada perkembangan mengembirakan. Demikian ucap Beno Subono dengan serius. Dan kalau sebaliknya yang terjadi, apakah Anda akan menghubungi pihak kepolisian, Ben? Aku bertanya dalam keadaan risau. Jangan dulu, kita lihat saja nanti bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan sebelum menghubungi polisi. Aku hanya bisa menganggukkan kepala dengan lemah. Malam itu perasaanku semakin tak menentu. Rasa khawatir berubah jadi takut mengenai keselamatan diri adikku. Aku tak berhasil menghubungi seorang pun di hotel Mojokerto. Petugas telepon mengatakan bahwa rombongan dari Jakarta sedang mengadakan syutingnya ke Surabaya. Termasuk tentu saja adikku sendiri kita, yang termasuk sebagai anggota rombongan. Tetapi yang lebih merisaukan diriku adalah keterangan dari petugas hotel mengenai diri adikku itu. Saya tidak melihat sisa rombongan dari hotel itu disertai nona kita, kata petugas hotel menerangkan. Anda merasa pasti tidak ada nona kita dalam rombongan? Mungkin nona kita sudah berangkat dengan rombongan terdahulu yang sudah berada di Surabaya 3 hari yang lalu. Anda tahu di mana mereka menginap di Surabaya? Sayang sekali, kami tak mengetahuinya, Nona, jawab petugas hotel. Mereka sama sekali tak mengatakan hal itu. Jadi seluruh rombongan sudah berangkat? Benar, mereka meninggalkan hotel sekitar jam 10 pagi tadi. Saya ingin mengetahui sedikit mengenai nona kita itu. Anda siapa? Saya kakaknya dari Jakarta. Aku menerangkan. Oh, dapatkah saya membantu Anda? Saya ingin menanyakan apakah rombongan akan kembali ke hotel itu setelah dari Surabaya? Tanyaku kemudian. Mungkin tidak kembali lagi kemari. Tapi, tunggu, sebentar, akan saya tanyakan pada bagian front office. Aku menunggu sesaat sebelum suaranya yang agak kecil itu muncul kembali. Mengenai rombongan itu ada sebagian yang akan kembali kemari.
Kapan mereka akan datang lagi ke hotel? Mungkin dalam 3 hari ini, Nona. Apakah kamar Nona Gita juga sudah di check out? Check out? Nona Gita tak pernah bermalam di kamar yang telah di charter ini, Nona, kata petugas hotel. Baiklah, terima kasih atas keterangan Anda ini. Masih ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak, sekali lagi terima kasih, kataku sambil terus memutuskan hubungan teleponnya. Aku masih tetap penasaran dan ingin mengetahui apa yang telah diperoleh melalui Beno Subono. Ternyata ia pun mengalami hal yang serupa denganku. Seperti biasa, Beno memperoleh keterangan bahwa kita tak ada di rumah antik kuno Sukowening. Sudah beberapa hari katanya kita tak datang ke tempat itu dan tidak diketahui sekarang di mana adanya. Menurut keterangan Beno, Nyonya Supini sendiri merasa kecewa sekali ketika kita meninggalkan rumah hanya meninggalkan sedikit pesan saja. Apa isi pesannya kepada Nyonya Supini? Tanyaku penasaran. Putio hanya mengatakan surat itu berisikan rasa terima kasih kita pada tuan rumah yang telah begitu baik menerimanya. Tak ada pesan lainnya, Ben? Tak ada, jawab Beno dengan nada penuh khawatir. Lantas apa yang akan kita lakukan? Saya kira kita harus menyusul kita ke Surabaya atau Mojokerto secepat mungkin, Vina, ucap Beno serius. Kapan Anda mau berangkat? Kau sendiri tak mau ikut? Saya akan berusaha ikut dengan Anda, tetapi kalau kau belum mengambil cuti tahunanmu, sebaiknya besok segera mengajukan pada atasanmu untuk minta cuti. Cuti? Aku baru teringat dengan cutiku yang selama 2 tahun belum pernah diambil. Tetapi tahun lalu aku telah menerima uang kompensasi cuti yang cukup lumayan juga. Tetapi untuk tahun ini, aku belum mengambil cutiku. Siapa tahu aku memang perlu ambil cutiku itu. Bagaimana, Vina? Tanya Beno kemudian. Mungkin memang saya perlu mengambil cuti saya tahun ini. Bagus, Beno berkata dengan lega. Kapan akan mengajukan permohonan cuti Anda itu? Katanya kemudian. Besok, saya akan mencoba mengajukannya pada atasan saya. Vina, iya Beno, kalau Anda sudah memperoleh kepastian dapat tidaknya mengambil cuti Anda itu, dapatkah Anda datang menghubungi saya lagi? Di mana? Sebaiknya di rumahku saja biar kita bebas dan tenang merencanakan langkah apa yang seharusnya kita jalankan nanti. Baiklah, saya pasti akan menghubungi Anda lagi, Ben. Oh ya, Vina, katanya kemudian. Ada sesuatu hal lainnya? Iya, kata Beno dengan cepat. Saya sudah mendapatkan sedikit informasi mengenai hubungan kita dengan Haryo Trenggono. Hubungan apa? Aku benar-benar kaget. Salah seorang kawan kita dari agen modeling yang sama mengatakan bahwa sebelumnya memang kita telah kenal baik dengan Haryo. Wah, di mana? Menurut kawan kita, perkenalan itu terjadi di Bali ketika kita mengadakan syutingnya di sana. Kebetulan Haryo Trenggono juga sedang berlibur di Bali dan mereka sempat berkenalan. Kalau begitu, saya merasa yakin kalau Haryo Trenggono jugalah yang menyusulkan pada kita agar menggunakan rumah kunonya untuk dipakai sebagai latar belakang iklan mobil itu. Beno mengatakan dengan tegas. Kalau begitu antara keduanya telah saling mengenal sejak 2 bulan yang lalu. Benar, Beno berkata penuh nada cemburu. Saya tidak menyangka kalau kita telah... Anda tidak usah khawatir, Ben. Aku mencoba menyabarkan hatinya. Kita tak akan pernah mau menyakiti hati seseorang, apalagi tunangannya yang sangat ia cintai itu. Tapi, lagi-lagi suaranya jadi tersekat. Percayalah, Ben, kataku memotong cepat. Kita tak akan bertindak meninggalkan Anda dan menyakiti hati Anda. Saya tahu pasti mengenai perasaan dan sikap kita pada diri Anda. Mungkinkah hubungannya dengan Haryo yang menyebabkan ia untuk saat ini menolak untuk bertunangan dan menikah dengan saya? Bukan itu motivasi penolakannya, Ben? Iya, mudah-mudahan saja bukan itu maksudnya, ucap Beno tetap memperlihatkan wajah yang tidak cerah. Terima kasih atas keterangan Anda itu, Ben. Jadi besok Anda akan menemui saya lagi. Benar, Ben. Mudah-mudahan saya diizinkan untuk mengambil cuti. Kalaupun sampai Anda tak memperoleh izin, biarkan saya sendiri akan menyusulnya ke Mojokerto atau bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun. Serahkan semuanya pada saya, Vina. Saya percaya pada Anda, Ben, kataku dengan tenang. Tetapi bagaimanapun juga, saya akan berusaha untuk bisa menyertai Anda. Malam itu mataku benar-benar tak bisa kedatangan rasa kantuk. Padahal aku berusaha untuk melupakan sementara mengenai diri adikku itu. Tetapi usahaku tetap gagal, tak bisa tidur. Dalam keadaan melamun itu, pikiranku tetap berjalan untuk mendapatkan suatu jalan keluar sebaik-baiknya. Aku merasa yakin sesuatu telah terjadi dengan adikku Gita. Pikiranku terus meluncur untuk mendapatkan sesuatu langkah paling baik yang harus aku jalankan. Dan baru pada jam 2 dini hari, aku memperoleh ilham yang cukup bagus menurut jalan pikiranku. Jadi seperti itu tiba-tiba saja muncul pada pikiranku. Kalau dipikir secara dalam memang sebuah ide yang cukup gila.
Tetapi mungkin cara inilah yang paling baik harus kujalankan. Baru pada jam 3 mataku mulai ngantuk, dan aku terlelap tidur tanpa banyak pikiran lagi dalam otakku. Diriku baru terbangun ketika arloji tanganku menunjukkan pukul 7 pagi. Biasanya aku bangun tak sampai sesiang seperti ini, tapi aku tak perlu terburu-buru untuk ke kantor, karena setiap harinya kantor baru mulai jam 8 pagi. Pagi itu udara begitu cerah dan sinar matahari pagi nampak di seberang timur. Aku segera berjalan ke arah dapur, masih dalam pakaian tidur. Ternyata memang Binarti sudah menanak nasi, sedangkan lauk pauknya hanya sebutir telur mata sapi dan emping goreng kesenanganku. Kaca botol juga sudah tersedia di atas meja makan di ruang tengah. "Oh, Jeng Vin sudah bangun," sapa Binarti tersenyum. "Ada air panas, Bi," kataku sambil menguap perlahan. "Jeng Vin mau mandi air hangat?" "Iya," jawabku pendek. "Sebentar, Bibi sediakan airnya dalam ember," katanya sambil terus menuju ke ruang belakang mengambil ember besar. Ember itu kemudian diisi air panas yang berada di atas panci. Memang, setiap pagi dan sore Binarti tak pernah lupa untuk menyerang air. Kalau tidak dipakai olehku atau adikku, maka air panas itu bisa dimasukkan ke botol-botol dan kemudian didinginkan di lemari pendingin. Setelah mandi air hangat, rasanya tubuh agak segar juga. Sebenarnya aku jarang sekali mandi air panas, tetapi adikku Gita sering melakukannya. Apalagi kalau ia habis pulang lambat dari acara syuting atau pameran mode di sebuah hotel. Jam berapapun kita pulang ke rumah, ia harus mandi air hangat untuk melancarkan urat-urat darahnya. Bagiku mandi air hangat dilakukan sewaktu-waktu saja, menurut keperluannya. Bayangkan saja, bagaimana rasanya orang mandi air hangat di udara panas seperti Jakarta ini. Pagi itu, aku masuk kantor seperti biasanya, tetapi baru saja aku melangkah melewati daun pintu masuk kantorku. Tiba-tiba Tanti mencegat di depanku dengan senyumannya manis. "Halo Vina," ucapnya menyapa ramah. "Hai," jawabku pendek. "Bagaimana kabarmu kemarin?" "Sip," tanya Tanti tersenyum. "Sip-sip apanya?" kataku dengan tenang. "Kau tak lesu lagi setelah dihibur Andi bukan?" "Ngaco lo ah," aku menjawab dengan seenaknya. "Kasihan dong Andi kalau sampai Anda tak segar lagi." "Sudah kukatakan padamu kalau Andi dan aku tak ada hubungan yang lebih dari sekedar kawan baik," ucapku dengan lugas. "Kasihan Andi, mestinya kau bisa menegangkan rasa padanya." "Menegangkan? Rasa apaan sih?" kataku merenggut. "Ia pasti menaruh hati padamu, Vin. Tak mungkin ada seorang lelaki yang menaruh perhatian begitu besar pada seorang wanita kalau dirinya tidak menaruh sesuatu pada wanita itu." "Tapi aku sendiri tak berpikir sejauh itu, Tanti. Bagiku persahabatan jangan sampai dicampur baur dengan cinta asmara." "Mungkin bagimu hal itu sesuatu yang wajar, Vin," kata Tanti serius. "Tapi coba perhatikan betapa mesranya sikap Andi padamu." "Saya masih belum memikirkan hal itu, Tanti. Tapi kau sendiri telah melakukan sesuatu yang melawan arus perasaanmu sendiri," kata Tanti sambil terus berjalan di sampingku. "Kadang-kadang seorang memang perlu bertindak melawan arus. Tapi apakah kau akan dapat kuat atau membiarkan Andimu itu terus-menerus harus ikut melawan arus pula?" "Sudahlah Tanti, tidak usah disinggung-singgung lagi mengenai hal itu. Aku tidak bisa memenuhi perasaanmu sendiri." Tanti menatapku tajam. "Hei, kau kelihatannya begitu serius ya?" "Karena aku adalah sahabatmu, Vina. Tapi hubunganku tetap seperti biasa, seperti sahabat biasa. Terserah padamu sendiri, Vina. Tetapi sayang kalau hubunganmu dengan Andi hanya sampai di batas sebagai kawan biasa." "Sudahlah, mana buku yang kau janjikan itu?" kataku mengalihkan pokok pembicaraan yang menyudutkan diriku. "Pasti ku bawa," katanya mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Aku melihat sebuah novel tebal bahasa Inggris karya Dorothea Bennett berjudul The Jigsaw Man. Novel itu kemudian diserahkannya padaku. "Dengan satu syarat ku pinjamkan padamu, Vin," ucapnya serius. "Apa syaratnya?" "Kau jangan membacanya sampai larut malam sehingga akhirnya tubuhmu loyo untuk menghadapi sahabat karibmu itu. Jangan sampai Andi merasa khawatir dengan dirimu yang kian lemas kayak gitu." "Tidak, lagi pula aku minta cuti seminggu lamanya untuk istirahat melihat syuting adikku di Mojokerto." "Kau benar-benar akan mengambil cutimu itu?" "Sudah kuputuskan, mungkin aku memang memerlukan cuti untuk memulihkan kondisi tubuhku yang makin terasa selus ini." "Salahmu sendiri, mengapa cuti tahun kemarin tak kau ambil?" "Soalnya bukan apa-apa Tanti," kataku mencoba menerangkan. "Kau tahu sendiri tahun kemarin sangat sibuk sekali bagiku.
Sampai beberapa kali aku dan Tuan Martono harus menghadapi tamu-tamu asing ke perusahaan ini. Tapi sekarang aku memang membutuhkan cuti itu. Kau bilang mau menemui adikmu? Benar, kini kita mengadakan lokasi syutingnya di Mojokerto untuk keperluan iklan perusahaan mobil Jerman yang antik dan mewah. Lantas? Tanya Tanti. Kita meminta saya melihat syutingnya itu dan minta diantar untuk sekaligus berlibur di Selecta. Menyenangkan sekali, komentar Tanti. Berapa lamanya Anda akan mengambil cuti Anda itu? Mungkin 12 hari penuh akan kuhabiskan di sana. Kau sudah membicarakannya dengan Andi mengenai rencana ini? Belum, jawabku polos. Belum, Tanti benar-benar agak heran. Ide itu baru muncul tadi malam, jadi belum sempat aku bicarakan dengan Andi. Mungkin malam ini ia bisa menerima penjelasanku itu. Kau tidak mau mengajak serta Andi berlibur ke sana? Saya kira ia terlalu sibuk dengan perusahaannya. Mereka berdua sampai di ujung lorong dan harus berpisah menuju ke ruangan kerja masing-masing. Ruangan kerja Tanti berada di tingkat 1, sedangkan ruangan kerjaku berada di tingkat 2. Sampai jumpa nanti, kataku kepada Tanti. Ia sempat melambaikan tangannya seperti biasa sebelum menghilang ke sebuah ruangan yang berada di seberang kiri lorong. Dan seperti biasa, aku siap menyiapkan pekerjaan untuk hari ini, seperti yang sudah dijadwalkan sejak kemarin. Pagi itu, Pak Martono, direktur atasanku, masih belum tiba. Ia biasa datang jam 9 pagi. Ketika ia tiba di ruangan kerjanya, yang pertama-tama dilakukannya adalah menyapa diriku dengan ucapan selamat paginya. Kemudian ia akan melihat meja kerjanya yang telah penuh dengan tumpukan surat-surat yang harus diperiksanya dan ditandatangani. Bagaimana jadwal untuk hari ini, Vina? Tanya Pak Martono yang bertubuh tinggi besar. Dasi yang dipakainya pagi ini berwarna coklat tua dengan kemeja panjang berwarna krem muda dan celana coklat tua. Bapak harus menandatangani surat-surat dari Jakarta dan Medan itu, Pak, kataku menerangkan. Kemudian Bapak juga harus meneliti laporan statistik dari bagian sales departemen. Oh ya, jawabnya tersenyum. Setelah itu, menghadiri pertemuan dengan Himpi jam 11 pagi ini. Ya, katanya sambil terus duduk menghadapi mejanya. Segala sesuatu yang diperlukan telah aku sediakan di atas mejanya dengan rapi. Kemudian Pak Martono meriksa surat-surat penting itu satu persatu dengan seksama. Aku masih diam mencari kesempatan terbaik untuk bicara pada Pak Martono. Setelah selesai menandatangani surat-surat penting itu, akhirnya aku menghadap ke depan meja kerjanya. Iya, katanya sambil melihat padaku dengan tajam. Bolehkan saya meminta waktunya sebentar, Pak? Kataku perlahan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, Vina? Suaranya begitu kebapak-bapakan sambil melihat pada wajahku. Benar, Pak, kataku spontan. Silakan duduk, katanya menuju kursi di seberang mejanya. Ada apa, Vin? Nadanya tetap menyenangkan. Kemudian aku menceritakan maksudku ingin mengambil cuti tahunan dengan alasan akan menengok adiknya di Surabaya. Alasan kedua karena sudah 2 tahun berturut-turut cutinya tak sempat diambil. Alasan ketiga, karena aku memerlukan saat-saat penyegaran kembali. Oh begitu, katanya tersenyum. Bapak sih tidak keberatan kalau Vina mengambil hak cutimu itu. Aku hanya diam mendengar kata-katanya. Kalau memang Vina memerlukan cutimu itu, silakan saja. Tetapi tentunya Bapak harus mencari tenaga sementara pengganti dirimu. Benar, Pak, kataku perlahan. Tapi mungkin Nona Miarini bisa diambil dulu dan diperbantukan pada Bapak. Berapa lama Anda akan cuti? Mungkin semua hak cuti saya yang 12 hari itu, Pak. Ya, katanya mengangguk. Kau memang perlu menyegarkan kembali. Bapak tak berkeberatan. Kapan akan mulai cuti? Kalau bisa mulai lusa saja, Pak. Lusa? Pak Martono nampak terkejut. Tetapi ia segera tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Iya, Pak. Mulai lusa saja kalau bisa. Mengapa tidak bisa? Tetapi rencana cutimu itu nampak serba mendadak sekali dan cukup membuat Bapak kaget. Aku hanya terdiam tanpa memberikan komentar. Karena emang biasanya rencana mengajukan cuti harus seminggu sebelum cuti yang diminta. Terima kasih kalau Bapak mengizinkan. Adikmu berada di Surabaya. Ia sedang berada di sana dan mengajak saya untuk cuti bersama di Jawa Timur. Aku mencari alasan. Baiklah, buatkan saja permohonan cutinya, kemudian bawa kepada saya untuk ditandatangani. Baiklah, Pak, kataku setelah mengucapkan terima kasih akan kembali pada meja kerjaku. Tetapi langkahku jadi tertahan. Oh ya, Vina, kata Pak Martono tiba-tiba. Iya, ucapku memandang ke arah wajahnya yang bulat. Kalau nanti menghadiri rapat Himpi itu, saya minta Anda bisa bersama-sama saya ke sana, katanya tersenyum. Baiklah, Pak, kataku ikut tersenyum. Pada jam 11 kurang 15 menit,
Aku bersama Pak Martono sudah keluar dari ruangan kantor. Kami berdua naik sedan Volvo menuju ke tempat rapat penting para pengusaha muda itu. Pak Martono sendiri masih terhitung seorang pengusaha muda. Usianya masih sekitar 43 tahun tetapi sukses dalam karir di bisnisnya. Mungkin dalam rapat ini akan ramai suasananya. Komentar Pak Martono dalam perjalanan ke gedung Himpi di kawasan Kebayoran Baru. Mengapa Pak? Ada persoalan komoditi ekspor yang masih belum tuntas dibicarakan pada rapat yang lalu. Tetapi mudah-mudahan berjalan lancar. Saya harapkan juga begitu, Vina. Iya Pak, kau sudah tahu tentang rencana perusahaan kita ini. Rencana bagaimana Pak? Mungkin kalau Tuhan mengizinkan, saya bermaksud membuka sebuah cabang perusahaan di Surabaya. Gembira sekali saya mendengarnya Pak. Semoga saja dalam tempo 3 bulan lagi semuanya sudah berjalan lancar. Satu hal yang saya harapkan, Anda tetap akan betah bekerja dengan Bapak di sini. Saya harapkan begitu juga Pak. Tentunya kau memerlukan uang untuk cutimu itu bukan? Aku sengaja tak memberikan jawabannya, sebab siapa orangnya yang tidak membutuhkan uang. Dan Pak Martono memberikan aku uang sekitar 1.500.000. Terima kasih Pak, kataku tersenyum gembira. Malam harinya sekitar jam 7 Andi telah datang ke rumahku. Seperti biasanya ia tiba dengan mobil Fiat-nya. Wajahnya nampak cerah ketika aku mempersilahkan dirinya masuk ke ruangan tamu. Aku mau minta maaf karena tadi sore tak bisa menjemputmu ke kantor, Vina, katanya sambil terus duduk di sofa empuk. Tak apa, aku kan bukan anak kecil lagi macam murid TK yang mesti diantar jemput bukan? Kataku tersenyum. Kau pulang pakai apa, Vin? Andi menatap wajahku tak berkedip, sebuah wajah yang memang memancarkan kejantanan. Pakai bis kota seperti kalau Anda tak menjemputku. Saya pulang jam 6 karena ada urusan untuk memasarkan ke Singapura, katanya menerangkan. Sudah beres semuanya. Besok dalam waktu 1 minggu ke depan sudah harus ditandatangani mengenai perjanjian kontrak beli dengan Singapura itu. Syukurlah kalau begitu, kataku ikut gembira. Kau mau minum kopi Andi? Aku bertanya dengan serius. Boleh, katanya terus mengambil sebuah majalah yang berada di rak bawah meja tamu yang agak lebar itu. Aku ke belakang sebentar untuk menyuruh Binarti membuatkan 2 cangkir kopi. Kebetulan Binarti sedang menonton televisi di atas lantai yang berkarpet tebal. Lagi asik, Bi? Tanyaku dari belakang. Oh, Ceng Vina, ada tamu, Ceng? Biasa, Mas Andi, kataku menerangkan. Bisa bikinkan 2 cangkir kopi, Bi? Kataku memandang ke arah layar televisi. Pada saat itu acara masih diisi dengan warta berita. Akan Bibi sediakan, Ceng? Katanya bangkit dari duduknya di atas lantai. Kemudian Binarti menuju ke ruangan samping. Sedang diriku kembali ke ruangan tamu di mana Andi masih duduk membaca majalah. Ketika ia mengetahui kehadiranku kembali, majalahnya segera disimpannya kembali di bawah meja. Kemudian ia tersenyum kecil. Memang hebat ya? Ia bergumam perlahan. Apanya yang hebat, An? Ucapku duduk di sampingnya. Majalah-majalah wanita yang baru kulihat itu, Vin. Katanya menarik kedua bahunya. Hebatnya? Kertasnya saja sudah masuk hitungan laks. Begitupun harganya. Dan di dalamnya penuh dengan iklan-iklan gemerlapan yang bisa membuat hati wanita gregetan untuk memilikinya. Benar-benar suatu impian yang muluk, yang mengajak kaum wanita menjadi kelompok eksklusif yang sifatnya konsumtif. Wanita Indonesia sudah demikian maju dan modernnya kalau melihat segala apa yang ada di dalam majalah wanita itu. Nada suara Andi demikian sarkastiknya terasa dalam hatiku. Apakah hal itu salah? Tanyaku memancingnya. Tak ada yang menyalahkan keadaan seperti itu, Vin. Ucapnya tetap tersenyum kecil. Tetapi coba lihat keadaan masyarakat dan kaum wanita pada umumnya yang hidup di desa-pedesaan. Apakah sudah bisa mencapai kenyataan seperti itu? Atau jumlah sebagian besar wanita yang hidup di kota-kota sekalipun apakah sudah merata bisa mencapai gemerlapan seperti itu? Ucap Andi menatap tajam ke arah diriku. Bagaimana menurut pendapatmu sendiri, Andi? Jumlah mereka masih jauh lebih banyak yang berada di tingkat bawah ketimbang para wanita yang bergelimang kemewahan dan bisa mencapai barang-barang konsumtif seperti digambarkan dalam majalah itu. Tapi, siapa yang kau salahkan? Sudah ku bilang, tak ada yang bisa ditunjuk hidung untuk dipersalahkan. Tetapi ya, jangan terlalu menyolok mata dipamerkan dalam iklan-iklan majalah seperti itu. Aku sendiri suka geleng-geleng kepala kalau melihat majalah wanita yang lebih tepat disebut sebagai penjual impian itu. Bahkan baru saja aku melihat di majalah ibu iklan yang mengajak kaum wanita kita untuk mengadakan tur ke luar negeri dalam rangka belanja barang-barang murah, katanya. Lantas, aku jadi tersenyum sendiri membacanya, kata Andi.
Sebab mungkin barang yang mereka beli di luar negeri itu asalnya dari Indonesia ini. Dan siapa tahu, barang hasil perusahaanku sendiri dibeli lagi oleh ibu-ibu yang berbelanja ke luar negeri itu. Mereka pulang dengan perasaan bangga dan mengatakan kalau gaun-gaun itu dibeli di luar negeri. Pada saat itu Bin Menarti muncul membawakan nampan anti karat yang keperak-perakan warnanya. Dalam nampan itu nampak 2 cangkir kopi panas masih mengepulkan asap dan aroma yang harum. Kemudian Bin Menarti juga membawa kue-kue kering yang disajikan di atas meja tamu. Dia kembali ke ruangan belakang dan menonton televisi lagi. "Kau nampaknya sudah sehat lagi, Vin." Andi mengalihkan pembicaraannya. "Syukurlah kalau sudah kembali seperti lagi." "Mungkin untuk memerlukan istirahat juga, Andi." "Istirahat? Untuk penyegaran kembali?" Aku mengangguk. "Sudah 2 tahun aku tidak mengambil cuti. Kalau memang perlu untuk kesehatan, lebih baik ambil cutinya." Aku belum mau menerangkan sekarang mengenai rencanaku menyusul kita ke Surabaya atau Mojokerto. "Minum dulu kopinya, Andi," kataku mempersilahkan. "Iya," ucapnya mengambil cangkir kopinya dan meneguk sedikit isinya. Aku menyertai Andi dalam menikmati kopinya. Kemudian kutawarkan juga kue-kue yang tak ditolak olehnya. "Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.